السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali khatib mewasiatkan kepada diri sendiri dan juga kepada kita semua agar selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ma'asyiral muslimin, kenapa kiranya kita harus betul-betul mempersiapkan bekal kita sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kiranya kita harus betul-betul mempersiapkan bekal kita sebelum menuju akhirat? Karena sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini sangat singkat. Rasulullah SAW memisalkan dunia yang kita tempati ini, dunia yang kita tinggal di sini hanyalah sebagai bukan tempat tinggal, tetapi tempat singgah, tempat persinggahan manusia. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Mali walid dunya illa karakibin yadhillu tahta syajarah thumma raha wa tarakaha." Tidaklah permisalanku dengan dunia ini kecuali hanya bagaikan seorang musafir, seorang yang sedang melakukan perjalanan bepergian, kemudian dia singgah di mana? Singgah di bawah sebatang pohon, bernaung di bawah sebatang pohon untuk menyiapkan bekalnya kembali melanjutkan perjalanan. Tsumma raha wa taraka. Kemudian dia pun pergi meninggalkan tempat singgahnya tersebut, meninggalkan pohon, yaitu dunia yang dimisalkan oleh Rasulullah SAW yang sangat singkat sekali. Bahkan, ma'asyiral muslimin, oleh karena itu kita harus betul-betul mempersiapkan dan memperbanyak bekal kita sebelum melanjutkan perjalanan kita menuju akhirat. Apalagi kesempatan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk memperbanyak amal ibadah itu lebih singkat dan lebih pendek daripada umat-umat sebelumnya. Apa kata Rasulullah SAW? A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku kebanyakannya tidak lewat dari 60 sampai 70 tahun. Dan hanya sedikit, wa qalilum man jawaza dzalik. Hanya sedikit dari umat Nabi Muhammad SAW yang bisa lebih dari umur 60 sampai 70 yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan umat-umat sebelumnya yang mana umur mereka ada yang sampai ratusan bahkan ribuan tahun. Tetapi umat Nabi Muhammad SAW dikatakan oleh Rasulullah SAW hanya sampai 60 ataupun 70 tahun, bahkan kita saksikan sendiri banyak yang kadang tidak sampai umur yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sangat sedikit sekali kesempatan kita untuk betul-betul mempersiapkan bekal kita, memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi salah satu solusi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, salah satu hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menjadikan beberapa waktu, beberapa hari dan beberapa bulan menjadi musim-musim kebaikan, menjadi musimul khairat, musim-musim yang mana
amal ibadah yang dikerjakan oleh umat Nabi SAW ketika itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita lewati 3 bulan yang lalu, kita menghadapi bulan Ramadan dan kita bersungguh-sungguh untuk memperbanyak ibadah di 10 terakhir bulan Ramadan, dikarenakan di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar, yang mana ibadah yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar itu pahalanya lebih baik daripada khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 84 tahun. Kita menambah amal ibadah kita menjadi 84 tahun. Yang tadi disebutkan umur kita hanya 60, bukan, tapi dengan mendapatkan ibadah di malam Lailatul Qadar kita bisa memperpanjang umur kita, umur amal ibadah kita sampai lebih 84 tahun. Dan salah satunya juga, salah satu musim kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Islam adalah hari-hari yang kita masuki pada saat ini, yaitu hari 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, yang alhamdulillah sesuai dengan ketetapan pemerintah pada hari ini kita sudah memasuki hari pertama dari bulan Zulhijjah, yang mana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyam", tidak ada dari hari-hari, al-amalus salih, amal saleh yang dikerjakan seorang muslim, al-amal saleh, ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Tidak ada satupun hari-hari yang mana amal saleh yang dikerjakan oleh seorang hamba itu lebih baik, lebih dicintai, lebih afdal daripada amal ibadah yang dikerjakan pada 10 hari bulan Zulhijjah ini. Semua amalan yang kita kerjakan, tidak ada yang lebih baik kita kerjakan kecuali pada kapan? Pada saat 10 awal bulan Zulhijjah ini. Ketika mendengarkan hal ini, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Mereka langsung menanyakan, ibadah apa yang paling agung dalam Islam? Ya Rasul amrul Islam wa amuduhu shalah wa zirwatu sanamihul jihad. Ibadah yang paling tinggi dalam Islam adalah jihad. Maka mereka tanyakan kepada Rasulullah SAW, walal jihadu fi sabilillah. Bahkan jihad pun tidak bisa menandingi amal ibadah yang dikerjakan pada 10 awal ini ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah SAW? Bahkan jihad, walal jihad, sampai jihad pun yang dikerjakan di luar bulan Zulhijjah ini itu tidak akan bisa menandingi pahala amal saleh, amal ibadah yang dikerjakan di awal 10 Zulhijjah ini, kecuali dalam satu keadaan, kata Rasulullah SAW, yaitu orang yang berjihad, yang mana dia keluar dengan dirinya, dengan hartanya, dia keluarkan semua hartanya untuk berjihad, kemudian dia tidak pulang dengan sesuatu apapun yang telah dia bawa, yaitu baik dirinya yang mana dia syahid dan hartanya semuanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya itulah amalan yang bisa menandingi pahala amal saleh yang dikerjakan seorang muslim, seorang hamba di 10 awal Zulhijjah ini. Oleh karena itu, para ulama sampai berselisih pendapat, sampai berikhtilaf, manakah yang lebih utama, amal saleh dikerjakan di 10 akhir bulan Ramadan atau di 10 awal Zulhijjah ini? Seperti ketika kita akan membayar zakat yang sekali setahun, apakah lebih afdal kita membayarnya 10 terakhir Ramadan ataupun di 10 awal Zulhijjah ini, dan amal-amal lainnya, yang mana mudah-mudahan insyaallah kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk betul-betul menggunakan kesempatan sebaik 10 akhir Ramadan ataupun 10 awal Zulhijjah untuk memperbanyak amal ibadah di musim-musim kebaikan tersebut. Kan tapi dari perbedaan pendapat ini, maka Ibnu Qayyim, salah seorang ulama pada abad ke-8 Hijriah, mengatakan bahwasannya apabila dilihat dari malam, maka malam yang terbaik adalah malam 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Amal terbaik yang kita lakukan, yang betul-betul harus kita perbanyak, apalagi mencari malam Lailatul Qadar, maka hendaknya kita lakukan pada malam 10 terakhir bulan Ramadan. Sedangkan hari-hari yang paling baik adalah hari 10 awal bulan Zulhijjah untuk mengamalkan amal-amal saleh. Ma'asyiral muslimin
azani Allah wa iyyakum. Dan salah satu juga yang menunjukkan keutamaan 10 awal Zulhijjah dalam surat yang mungkin sering kita baca, wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan wal fajr, demi fajar. Fajar yang dimaksud di sini adalah sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama, yaitu fajar pada Yaumun Nahar, yaitu fajar pada 10 Zulhijjah ketika umat muslim merayakan Idul Adha, dan ketika itu juga mereka akan melaksanakan kurban. Walayalin 'ashr, dan 10 hari, 10 malam, yaitu 10 awal Zulhijjah ini. Allah bersumpah dengan 10 Zulhijjah ini menunjukkan keagungan 10 Zulhijjah ini. Kemudian Allah tekankan lagi wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan demi juga yang ganjil. Yang genap itu dimasukkan oleh para ulama, ditafsirkan oleh para ulama, yaitu pada hari Tarwiyah, pada tanggal 8 hari genap, tanggal 8 Zulhijjah, ketika jemaah haji berkumpul di Mina. Dan al-watr, hari ganjil, itu pada tanggal 9 Zulhijjah, yang mana di situ adalah hari Arafah, yang merupakan hari terbaik dalam Islam. Yaum Arafah khairu yaumin, hari terbaik dalam Islam adalah hari Arafah, yang mana ketika itu para jemaah haji semua yang berkumpul di Arafah, mereka berkumpul dalam keadaan ihram, yang mana kita ketahui Jazirah Arab adalah tempat yang gersang, sehingga muka mereka penuh debu, rambut mereka penuh lusuh dengan debu. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan malaikat dan membanggakan jemaah haji ketika itu di depan para malaikat. Dan apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa yang membuat mereka berkumpul dengan keadaan lusuh, kumuh, dan dengan keadaan muka mereka penuh debu, rambut mereka penuh debu? Maka saksikanlah wahai malaikat, inni qad ghafartu lahum, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Dan di hari Arafah ini juga Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memerdekakan hambanya dari api neraka. Dan di hari ini juga kita disunahkan untuk berpuasa Arafah, ya, untuk mengikuti jemaah haji yang mana mereka melaksanakan wukuf dan tidak melaksanakan puasa. Maka kita dianjurkan untuk mengerjakan puasa pada hari Arafah, yang mana pahalanya dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahtasibuhu 'ala Allah ay yukaffira adz-dzunub as-sanah al-madiyah wal qadimah, itu mengampuni dosa-dosa baik setahun sebelumnya ataupun dosa setahun sesudahnya. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, tadi kita sudah mengetahui tentang pendeknya umur kita, tentang pendeknya kesempatan umat Nabi Muhammad SAW dalam mendulang, dalam mempersiapkan bekal amal soleh sebelum menuju akhirat. Maka hendaklah kita betul-betul menggunakan kesempatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan saat ini, yang itu merupakan nikmat yang harus kita syukuri. Kita sekarang berada di awal 10 Zulhijjah. Ini adalah nikmat yang mana mungkin kita di akhir bulan Ramadan, 10 akhir Ramadan, kita semangat untuk mengerjakan amal ibadah. Maka jangan sampai 10 Zulhijjah ini kita kendur, kita berlalai ataupun ghafil, jangan sampai kita menjadi orang yang merugi, yang melewati bulan Zulhijjah ini tanpa memperbanyak amal ibadah. Apa saja amal ibadah yang bisa kita kuatkan, yang bisa kita kerjakan di awal 10 Zulhijjah ini? Sa'id bin Jubair, salah seorang tabi'in, diriwayatkan beliau ketika datang 10 Zulhijjah ini, beliau betul-betul mempersiapkannya dan mengerjakan amalan-amalan yang mungkin kalau dilihat orang, dia tidak akan ada yang sanggup untuk menandingi. Maka banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita kerjakan. Tentunya amalan-amalan yang sudah sering kita kerjakan, kita tingkatkan lagi, dari sholat, puasa, kalau bisa zakat, dan puasa sedekah dan lain-lainnya. Dan tapi yang paling inti, sebelum kita melaksanakan ataupun memperbanyak ibadah-ibadah tersebut, salah satu yang dianjurkan bagi seorang muslim adalah memulai ibadahnya dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ila Allah taubatan nasuha, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan dulu diri kita dari dosa-dosa, karena bisa jadi dosa-dosa itulah yang menghalangi seorang hamba untuk mengerjakan ketaatan.
Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik kepada oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memperbanyak amal ibadah dan agar diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau ada yang bertanya kenapa kita tidak bisa merasakan ataupun berat untuk melaksanakan ketaatan, berat melaksanakan amal soleh, ataupun sulit untuk merasakan khusyuk dalam ibadah, bisa jadi itu karena dosa-dosa yang kita kerjakan yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiruhu la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr." Demi masa, demi waktu yang selalu kita jalani setiap harinya, waktu yang saat ini sedang kita lewati. Sungguhnya manusia semuanya hukum asalnya berada dalam kerugian. Semua kita merugi. Ya, kecuali orang-orang yang melewati waktunya dengan beriman. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan juga mengerjakan amal-amal saleh, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Mengerjakan amal saleh dan juga saling menasihati dalam kebaikan, dalam kebenaran, dan juga saling menasihati dalam kesabaran. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Salah satu ibadah yang mungkin ataupun sunnah yang mungkin sudah ditinggalkan oleh umat Islam pada saat ini, dan sangat jarang sekali kita menyaksikan umat Islam yang mengerjakan sunnah ini, yaitu mengerjakan ataupun mengucapkan, menguatkan kata-kata takbir dan tahmid, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di awal bulan Zulhijjah ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Ya, takbir mutlak. Yang mana pada bulan Zulhijjah ini ada namanya takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir muqayyad adalah takbir yang kita kerjakan ketika setelah salat dari hari-hari Idul Fitri, Idul Adha, dan juga Ayyamut Tasyrik. Adapun takbir mutlak, yaitu takbir yang kita perbanyak ketika hari-hari 10 awal Zulhijjah ini. Yang mana diriwayatkan dari Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, yang mana mereka ketika masuk bulan Zulhijjah mereka keluar bahkan sampai ke pasar-pasar menggemakan takbir, sampai orang-orang di pasar tersebut mengikuti takbir Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini salah satu sunnah yang mungkin perlu kita hidupkan. Ya, perlu kita hidupkan. Man ahya sunnati, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang kembali menghidupkan sunnahku, maka baginya pahala orang-orang yang mengerjakan sunnah tersebut min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakan sunnah tersebut. Dan tentunya banyak sekali amal ibadah yang mungkin tidak perlu kita sebutkan satu persatu, dari puasa, salat tadi, salat tahajud, ataupun salat-salat lainnya yang bisa kita kerjakan, yang mungkin sebelumnya kita terbiasa untuk sulit salat di masjid, kita usahakan untuk bisa salat di masjid, wajib bagi laki-laki. Dan banyak lagi ibadah-ibadah puasa. Ibadah puasa kita kerjakan puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis ataupun puasa Daud, yang mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah disebutkan Rasulullah SAW tidak pernah melaksanakan puasa pada saat 10 awal Zulhijjah. Dinyatakan bahwasanya beliau tidak pernah melihat Rasulullah SAW melaksanakan puasa pada awal 10 Zulhijjah. Tapi dalam riwayat lain, hadis Hafsah menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW melaksanakan puasa pada awal 10 Zulhijjah. Maka para ulama menggabungkan hadis ini, yaitu kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa, walaupun tidak puasa full, ya, tidak puasa full dari awal sampai akhir, tetapi kita perbanyak puasa pada 10 Zulhijjah ini, apalagi yang bisa kita kerjakan sesuai dengan sunnah, apakah hari Senin atau Kamis, ataupun juga mengqadha puasa yang menjadi hutang kita di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, juga salah satu ibadah yang kita harus perbanyak, apalagi di hari Jumat ini dan juga di bulan Zulhijjah ini, adalah juga memperbanyak salawat dan salam kita kepada
Rasulullah SAW, yang mana orang yang paling bahagia dengan syafaat Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak selawatnya kepada Rasulullah SAW. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warḍa Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'anna ma'ahum bi karamika ya akramul akramin. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wahmi hawzatal Islam ya rabbal alamin. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.